Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 5G. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai DHCP server yang dijadikan sebagai tugas mata kuliah administrasi jaringan. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sri Uri Praharjo, NIM saya 1804-1027, saya dari kelas 5G. Perkenalkan, nama saya Husaini, saya dari kelas 5G. Perkenalkan, nama saya Devi Tria Mariani, kelas 5G, NIM 1804-1020. Perkenalkan, nama saya Fardani Najmi Nirmala, NIM 1804-1010, kelas 5G. Perkenalkan, nama saya Jono Daragil Kurniawan, kelas 5G. Nama Aldo Agung Prayogo, NIM 1804116. Kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang pengertian DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan layanan yang memungkinkan perangkat dapat mendiskusikan IP address secara otomatis dalam sebuah jaringan. DHCP server adalah pihak yang memberikan nomor IP address, sedangkan yang meminta disebut DHCP client. Dengan adanya layanan ini, seorang administrator jaringan tidak perlu lagi memberikan IP address secara manual ke setiap komputer yang ada dalam jaringan saat konfigurasi TCP atau IP, tetapi hanya cukup memberikan referensi ke DHCP. Saya akan menjelaskan fungsi DHCP server. Yang pertama, memudahkan seseorang administrator jaringan dalam memberikan nomor IP address secara otomatis di komputer dalam jaringan tanpa harus mengisi secara manual. Yang kedua, didesain untuk melayani jaringan yang besar dan konfigurasi TCP atau IP-nya yang kompleks. Yang ketiga, memudahkan proses transfer data kepada PC klien lain atau PC server. Yang keempat, mencegah terjadinya IP konflik. Selanjutnya, 5. Memungkinkan klien menggunakan alamat IP yang reusable. Maksudnya itu, alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien lainnya jika sedang tidak menggunakan atau off. Yang keenam, menyediakan alamat-alamat IP secara dinamis dan konfigurasinya lain-lain. Terus, yang ketujuh, memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien seperti DNS server dan default gateway. 8. Memungkinkan klien untuk menggunakan satu alamat IP dalam jangka waktu tertentu dari servernya. Kekurangan DHCP server, tidak ada otoritas atau pembuktian keaslian selama adanya komunikasi antara DHCP server dan klien. Pada bagian yang tidak otorisasi, akibatnya DHCP server tidak mengetahui DHCP klien yang tidak sah, jadi kemungkinan ada DHCP lainnya. Nah, servernya pun akhirnya tidak mengetahui bahwa DHCP yang kliennya mempunyai klien yang lain, dan kemungkinan adanya komputer DHCP server palsu tidak termasuk dalam jaringan yang dibuat. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari DHCP server. Yang pertama yaitu discover. Discover merupakan suatu penyediaan jaringan dari DHCP server. Setelah disediakan jaringan, yang kedua yaitu request. Request merupakan permintaan dari klien untuk meminta IP kepada server. Yang selanjutnya, setelah dari permintaan tersebut, maka server membalasnya dengan cara kerja yang disebut offer. Offer yaitu pemberian dan peminjaman atau peminjaman IP kepada klien dengan mengambil IP dari database yang disediakan oleh DHCP server. Dan setelah dari peminjaman tersebut, maka ada tahapan berupa tahap selection, yaitu perangkat klien menyetujui peminjaman IP yang disediakan oleh DHCP server dan kemudian membroadcast kepada DHCP server, sehingga DHCP server memberikan akses berupa
penyetujuan IP tersebut dan informasi lain berupa acknowledge. Setelah digunakan, maka perangkat klien sampai pada tahap list period atau memberikan kembali IP yang digunakan kepada DHCP server. Dan setelah itu, maka hubungan antara server dan DHCP berakhir dengan dikembalikannya IP yang dipinjamkan di awal tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan tentang cara kerja dari DHCP server. Kali ini saya akan membahas tentang cara konfigurasi DHCP server. Yang pertama, kita login dulu sebagai root. Kemudian kita cek IP kita. IP yang saya pakai untuk terkoneksi ke ISP adalah 192.168.215.128. Ini memakai DHCP. Kemudian IP yang saya gunakan sebagai server DHCP itu 210.10.1. Kemudian kita cek dulu apakah sudah terkoneksi dengan internet. Nah, saya ping DNS Google sudah terkoneksi dengan internet. Jadi kita lanjut. Kita deteksi dulu DVD room-nya. Nah, DHCP server di Debian 7.5 ini terinstall di DVD 2. Jadi kita harus pastikan kita sudah membuka DVD 2. Lalu langkah selanjutnya kita install paket ps apt-get install psc dhcp server. Kemudian kita enter, tunggu sampai proses install selesai. Nah, setelah ini kita menuju ke directory /etc/dhcp. Di enter. Setelah itu kita lihat menggunakan ls, perintah ls. Kita lihat di sini kita akan mengkonfigurasi file dhcpd.com. Nano untuk mengedit, nano dhcpd.com untuk mengedit dhcpd.com. Kemudian kita cari tulisan a slightly different. Kita hapus pagar di bawah a slightly different semua sampai tanda kurung ini, dikarenakan kalau tanda pagar itu tidak terbaca atau dianggap sebagai komentar. Kemudian kita setting satu persatu di subnet. Subnet ini kita memakai 210.10.0, net passnya otomatis 255.255.255.0. Kemudian range, di sini range adalah rentang alamat IP kita. Kita mau setting sampai mana? Kalau saya sih 210.10. Saya mulai dari 2, kemudian berakhir di 30. 210.10.30. Jadi di sini rentang IP-nya 210.10.2 sampai 210.10.13. Kemudian di sini option domain name server, kita isikan IP address DNS kita, IP server DNS kita. Server DNS kita yaitu 20.10.10.1. Kemudian di sini ada option domain name, kita tulis domain kita. Kalau saya domainnya kelompok 1 kelas 5g.com. Kemudian di sini ada option routers, kita isikan 210.10.1. Kemudian ada broadcast address, kita isikan 210.10.255. Kemudian di default list time sama max list time itu biarkan saja seperti ini. Lalu kita save, Ctrl X Y, Enter. Setelah itu kita restart
service DHCP-nya dengan menggunakan perintah service isc DHCP server restart. Nanti akan ada statusnya. Kalau yang pertama valid itu nggak masalah. Kemudian kita coba restart kembali, harus oke semua. Lalu kita coba ke klien. Saya menggunakan adapter VMnet 1. Kita ke klien. Saya menggunakan Windows 10 dan adapternya VMnet 1. Saya di obtain. Saya obtain semua. Karena kalau obtain ini IP-nya otomatis pemberian dari server atau bisa disebut DHCP server. Kemudian setelah di obtain kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi. Setelah itu tunggu. Biasanya prosesnya sekitar beberapa detik. Kemudian kita cek detail. Nah, kalau seperti ini belum. Kita disablekan dulu, kemudian kita enable. Coba kita buka detail. Nah, oke. Di sini sudah mendapatkan IP 210.10.2, kemudian IP subnet masknya sesuai dengan yang kita setting, default gateway-nya sesuai server kita. Kemudian di sini ada DNS kita, kelompok 1 kelas 5g.com. Artinya itu sudah berhasil. Setelah itu kita close semua, kita coba ping lewat CMD apakah terkoneksi atau belum. Ping IP server 210.10.1. Nah, di sini tertulis reply, artinya sudah berhasil. Seperti itu cara setting DHCP server. Jadi kesimpulan dari materi DHCP server yaitu server yang menggunakan fasilitas DHCP server akan memberikan pelayanan kepada komputer klien berupa pengisian IP address secara otomatis atau bersifat sementara. Sedangkan klien yang telah mendapatkan IP address akan dapat berkomunikasi secara langsung dengan server. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.